Halo, welcome di channel saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teorema fundamental aritmatika. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe video ini. Oke, kita akan langsung aja teorema fundamental aritmatika. Yaitu setiap bilangan bulat positif yang lebih dari 1 dapat dituliskan secara unik sebagai hasil kali dari bilangan-bilangan prima dengan faktor prima pada perkalian tersebut dituliskan dengan urutan yang tidak menurun. Artinya kalau ada bilangan bulat positif ya lebih dari 1, kita bisa tuliskan secara unik, maksudnya tunggal ya, unik sebagai perkalian dari bilangan prima. Nah, ini kita bisa tuliskan secara tidak menurun ya. Contoh kita buatkan dalam ilustrasi contoh ya. 28 sama dengan kalau kita mau buatkan pohon faktor kan pertama kita harus buat dulu dalam pembagian faktor prima yang paling kecil dulu ya. Kita mulai dari 2. Ya, makanya boleh nanti kita dapat ini adalah 2 kali 2 kali dengan 7 atau sama dengan 2 pangkat 2 dikali 7. 54 sama dengan 2 kali 3 kali 3 kali 3. Atau boleh kita tuliskan 2 kali 3 pangkat 3. Nah, 240 sama dengan 2 pangkat 4 kali 3 kali 5. Jadi ini suatu bilangan ini unik ya. Bisa kita buatkan perkalian yang unik berbeda dari yang lainnya ya. Bilangan lain. Dan ini perkaliannya tidak menurun. Nah, itu ilustrasi dari teorema fundamental aritmatika ini ya. Nah, sekarang kita akan buktikan bukti dengan secara tidak langsung, yaitu dengan bukti kontradiksi. Nah, tadi kan di teorema tersebut dikatakan bahwa bilangan bulat lebih dari 1 bisa kita nyatakan dalam perkalian bilangan prima ya, secara unik. Nah, kita akan buktikan dengan kontradiksi, artinya kita andaikan bahwa bilangan bulat positif tidak dapat dituliskan dalam perkalian bilangan prima. Oke, nah kita misalkan n itu adalah bilangan bulat terkecil. Nah, jika n bilangan prima, maka hasil kali himpunan bilangan prima pasti adalah bilangan komposit. Contoh, 2 bilangan prima 2, 3, 5 gitu ya. 2 kali 3 pasti sama dengan 6 itu adalah bilangan komposit. 2 kali 5 sama dengan 10 itu bilangan komposit. Gitu ya. Nah, misal n itu adalah a kali b dengan a lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari n. B lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari n. Nah, karena A dan B lebih kecil dari N, harusnya A dan B adalah perkalian bilangan prima. Oke, karena N sama dengan AB, dapat disimpulkan bahwa N juga perkalian bilangan prima. Nah, ini kontradiksi dengan yang kita buatkan di atas ini ya. Andaikan bilangan bulat positif tidak dapat dituliskan dalam perkalian bilangan prima. Nah, dan ini menunjukkan bahwa ternyata dari sini N sama dengan A kali B menunjukkan bahwa setiap bilangan positif dapat dituliskan dalam perkalian bilangan prima. Jadi terbukti teorema fundamental aritmatika di atas tadi ya. Nah, kita akan buatkan contohnya. Contoh 12 itu sama dengan 2 kali 2 kali 3. Sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Nah, 18 adalah 2 kali 3 kali 3 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2. Nah, berapa GCD? GCD adalah dalam bahasa Indonesia kan EPB ya, Great Common Division. EPB dari 12 dan 18. Nah, waktu kita di sekolah dasar, kita pelajarinya adalah faktor persekutuan. Namanya juga persekutuan berarti adalah faktor yang sama. Maka faktor persekutuan yang terkecil, yang sama di sini kan 2 ya. Dan 3 kita pilih faktor persekutuan dengan pangkat terkecil. 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 1 sama dengan 6. Nah, secara umum bisa kita tuliskan A itu sama dengan perkalian bilangan prima P1 pangkat K1 dikali P2 pangkat K2 sampai dengan dikali Pn pangkat Kn. Dan B itu sama dengan P1 pangkat L1 dikali dengan P2 pangkat L2 sampai dengan dikali Pn pangkat Ln. Nah, dengan P1, P2, Pn ini adalah yang ini, itu adalah bilangan prima. Tadi perkalian bilangan prima ya. KI, K1, K2 sampai KI gitu ya. I juga itulah elemen bilangan bulat. Ingat harus bilangan bulat ya.
dan bilangan bulat yang lebih besar sama yang 0, lebih besar sama yang 0. Oke. Nah, yang mana GCD dari AB itu adalah perkalian dari bilangan prima tadi P1 yang sama, tapi ya yang sama kalau dia punya P1 di sini P1 punya sama ya. Tapi pangkat dari minimum dari si K1 dan L1 dikali P2 dari minimum dari si K2 kali L2 sampai dengan dikali dengan PN minimum dari si KN kali dengan si KN dan si LN. Oke, nah kita akan lihat dulu kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Dalam bahasa Inggrisnya adalah LCM, least common multiple ya. Nah, definisi dari kelipatan persekutuan terkecil, least common multiple tadi, LCM dua bilangan bulat tak nol. Ini bilangan bulat nggak nol ya, A dan B. Dalam tatanan teori bilangan biasanya kita pastikan LCM dari AB atau, nah dinotasikan bentuk seperti ini ya. Kalau dalam garis bilangan selang tertutup AB gitu ya, dalam kurung A, B ya, kurung siku ya, merupakan bilangan bulat positif terkecil yang dapat dibagi oleh A dan juga dapat dibagi oleh B. Oke. Nah, kita ilustrasikan LCM dari 12-18. Tadi 12 itu adalah 12 kelipatannya adalah 12 24 ya, kelipatan 12 lah ya, 36 60 sampai seterusnya. 18 ini kelipatannya adalah 18 36 34 sampai seterusnya. Nah, karena dia adalah kelipatan persekutuan terkecil, berarti yang kelipatan yang sama ya. Kalau kita lihat di sini ada 36, kemudian ada 72, dan ini ada sampai tak hingga banyaknya lagi ya. Karena kelipatan dari sini adalah sampai tak hingga banyaknya ya. Jadi kalau kita lihat yang persekutuan yang sama juga sampai tak hingga. Nah, yang disebut dengan LCM itu adalah atau KPK tadi itu adalah 36. Oke. Atau kita buatkan secara definisi 12 itu adalah pembagi dari 36 dan 18 juga pembagi dari 36. Nah, 36 bilangan bulat terkecil yang dapat dibagi 12 dan sekaligus 18. Oke, tadi kita buat contoh ya, tadi 12 itu adalah segini, 2 kali 2 kali 3, 2 pangkat 2 kali 3, 18 2 kali 3 pangkat 2. Nah, berapakah LCM-nya? Nah, kita pilih adalah pangkat yang namanya juga kelipatan terkecil, kelipatan persekutuan. Kita pilih pangkatnya yang sama, itu dari 2 dan 3, tapi kita pilih adalah pangkat yang tertinggi, 2 dan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2, sehingga LCM-nya adalah 36. Jadi kita nggak harus tuliskan kelipatan-kelipatan dulu ya, tapi langsung kita lihat, nyatakan dia dalam perkalian bilangan prima. Oke, nah kalau kita bisa buatkan A itu adalah perkalian prima P1 pangkat K1 kali dengan P2 pangkat K2 sampai dengan PN pangkat KN. B itu adalah P1 pangkat L1 kali dengan P2 pangkat L2 kali dengan PN pangkat LN. Dengan P1, P2 sampai PN itu adalah bilangan prima, dan KI dan LI adalah bilangan Z yang lebih besar sama dengan 0. Nah, yang mana LCM dari A dan B itu bisa kita tuliskan adalah P1 kali maksimum dari pangkat si K1 L1 ini dikali dengan P2 maksimum dari si K2 L2. Kalau sampai dengan maksimum dari sampai dengan kali PN pangkat maksimum dari KN dan LN. Jadi kalau tadi di GCD itu adalah yang minimumnya, kalau di sini adalah maksimumnya, ambil pangkat yang maksimumnya. Jadi boleh kita tuliskan dalam bahasa matematiknya ya, kelipatan persekutuan terkecil dari bilangan bulat tanol A dan B yang dinotasikan dengan LCM AB adalah M. Si M ini harus bilangan bulat. Bilangan natural ya. Ini harus bilangan natural, bilangan asli. Sehingga boleh kita buatkan A itu harus pembagi dari si M dan B itu juga pembagi dari si M. Nah, seperti yang kita buatkan di contoh tadi, kelipatannya kan ada banyak ya. Berarti kalau M adalah kelipatan dari si A dan B persekutuan yang sama ya. Ada C juga kelipatan persekutuan yang sama. Atau boleh kita tuliskan A pembagi dari C, B pembagi dari C, dan C lebih besar dari 0, dan M itu harus lebih kecil sama dengan C.
Inilah yang disebut dengan LCM ya. Jadi M harus lebih kecil sama dengan C. Nah, dengan cara tadi kita tuliskan LCM dari A dan B itu adalah kurung tertutup ya AB. Oke, kita akan buatkan lemma maksimum dan minimum antara dua bilangan. Nah, jika X dan Y merupakan bilangan real, maka ini bilangan real ya, maka maksimum dari XY ditambah minimum dari X dan Y itu sama dengan X ditambah Y. Oke, kita akan lihat buktinya. Bukti. Nah, jika X lebih besar sama dengan Y, artinya X itu lebih besar sama dengan Y ya, maka minimum dari si X dan si Y, karena yang lebih besar kan si X tadi, maka minimumnya kan Y ya. Dan maksimum dari si X dan Y, tadi kan yang lebih besar si X, maka maksimumnya adalah X. Maka maksimum X, Y tambah dengan minimum X, Y, Y tadi maksimumnya adalah X, minimumnya adalah Y, X tambah Y. Oke, terbukti ya. Bisa dari sini terlihat bahwa X ditambah Y, maksimum minimum X tambah Y ditambah yang maksimum X tambah Y sama X tambah Y. Nah, gimana kalau kondisinya yang kedua, X-nya lebih kecil dari Y? Maka minimum dari X dan Y. Nah, coba perhatikan X itu lebih kecil dari Y. Artinya minimum dari X dan Y adalah X ya. Maksimum dari X dan Y adalah Y. Oke, maka kalau kita buatkan maksimum XY ditambah minimum XY, nah tinggal kita buatkan aja. Maksimum XY tadi adalah Y, dan minimum XY adalah Y. Sama ya, X tambah Y. Oke, terbukti ya. Jadi dia akan terpenuhi untuk kondisi X lebih besar sama dengan Y, dan X lebih kecil dari Y. Oke, kita akan lihat hubungan dari GCD dan LCM tadi, atau dalam bahasa sederhana, hubungan antara si EPB dan si KPK. Nah, teorema hubungan GCD dan LCM. Jika A dan B merupakan bilangan bulat positif, perhatikan A dan B adalah bilangan bulat positif, maka boleh kita buatkan GCD dari A, B sama dengan A kali B per LCM dari AB. Atau boleh kita buatkan bahwa A kali B sama dengan GCD dari AB kali dengan LCM dari AB. Ya, jadi hubungannya adalah kalau misalnya diketahui perkaliannya, diketahui KPK-nya, maka kita bisa tentukan GCD-nya. Atau diketahui dua unsur dari sini, maka salah satu bisa kita tentukan ya. Nah, kita akan lihat buktinya. Bukti, misalkan A dan B adalah faktor prima, maka boleh kita nyatakan A itu sama dengan P1 pangkat A1 ini kali ya, kali P2 pangkat A2 sampai dengan PN kali AN. Dan B itu boleh kita nyatakan P1 pangkat B1 kali P2 pangkat B2 sampai dengan PN pangkat PN, di mana pangkatnya adalah bilangan bulat non negatif. Oke, misalkan MJ itu adalah maksimum dari AC, BC ya, maksimum dari si pangkat-pangkatnya ini ya. Dan M kecil ini ya, MJ ini adalah minimum dari si pangkat-pangkatnya tadi. Kita bisa buatkan di sini adalah AC, minimum dari si AC dan si BC. Maka GCD dari A dan B dikali dengan LCM dari A dan B, terbalik. LCM dari A dan B dikali dengan GCD dari A dan B, atau bahasa Indonesia KPK dari AB dan EPB dari AB kalau dikalikan sama dengan tadi A itu kan yang ini ya. Kita tinggal buatkan A, tapi kita ambil adalah kalau tadi KPK itu atau LCM kan maksimumnya ya. Berarti P1 ya maksimum lah ya, kita pilih yang maksimum. P1 kali M1, M kapital ya, M besar, kali P2 kali pangkat M2, P1 pangkat M1 tadi ya, sampai dengan PN pangkat MN. Dikalikan dengan P1 pangkat M1 tadi kan, kalau EPB dari si AB kan pangkat yang minimum kan. Kalau untuk LCM atau KPK-nya itu
itulah pangkat yang maksimum. Jadi kalau kita kalikan KPK dengan EPB ya pangkat maksimum dengan pangkat dikalikan dengan pangkat minimumnya. Ya, atau boleh kita buatkan kalau perkalian seperti ini kan biang primanya kan P1 di sini. Sifat-sifatnya kalau perkalian dua bilangan yang sama pangkatnya boleh perkalian dari dua bilangan berpangkat ya. Dengan bilangan P1 sama dengan P1 di sini, maka boleh kita buatkan pangkatnya tinggal dijumlahin aja. M1 ditambah dengan M1 kecil ya. M kapital 2 ditambah dengan M2 kapital. Jadi kita tinggal P2 sama di sini P2, pangkatnya tinggal dijumlahin. Oke, nah boleh kita tuliskan tadi M ini adalah maksimum kan dari si A, B ya. Maka boleh kita tuliskan P1 A1 pangkat A1 tambah B1 ya, karena kan di awal tadi kita buatkan A1 kan ya, B1 pangkat A1. Nah, tadi berdasarkan definisi untuk yang tadi dari sini bergerak dari si KPK ini, maka kita ambil pangkat yang maksimum. Si FPB itu kita ambil pangkat yang minimum. Berarti boleh kita tuliskan P1 pangkat A1 tambah dengan B1 kali dengan P2 pangkat A2 tambah dengan B2 sampai dengan kali PN pangkat AM tambah BN. Artinya kalau kita jabarin lagi, ini boleh sama dengan P1 pangkat A1 kita jabarin lagi ya. Kali dengan P2 pangkat A2 sampai dengan PN kali pangkat AN. Nah, ini kita jabarin P1 pangkat P1 perkalian semua. Nah, yang ini tadi P1 pangkat A1 kali P2 pangkat A2. Ini kan tadi apa? A kan? Nah, yang ini P1 pangkat B1, ini apa tadi? Itu sama yang B. Berarti boleh kita tuliskan nilai perkalian A dan B. Maka terbukti ya si lemma yang di atas tadi. Oke, terbukti tadi bahwa perkalian dari KPK dikali dengan FPB dari bilangan A dan B itu sama dengan A kali B. Oke, thank you. Demikian video ini. Terima kasih sudah menonton video saya.